Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiani Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan tipe kultur jaringan. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa jenis dan tipe kultur jaringan, yaitu yang pertama, kultur embrio. Kultur embrio merupakan teknik kultur jaringan menggunakan eksplan yang berasal dari embrio muda dan embrio dewasa. Tujuan dari kultur embrio ini adalah untuk mendapatkan tanaman yang viabel. Teknik ini telah digunakan untuk sejumlah tanaman dengan berbagai tujuan, seperti menyelamatkan embrio setelah persilangan intergenerik, mempercepat siklus pemuliaan melalui kultur jaringan bagi embrio yang lambat berkembang, pematahan dormansi bagi biji-biji yang sulit berkembang, dan mendapatkan tanaman yang viabel setelah persilangan sendiri. Yang kedua, kultur organ. Kultur organ lebih dikenal sebagai kultur yang berasal dari bagian tanaman tertentu. Bagian tanaman yang dipakai biasanya berupa jaringan meristem tanaman, helai daun, tuber rhizogenum, pucuk kormus, tuber caulogenum, ruas batang muda, dan akar. Teknik kultur organ ini dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang besar yang memiliki sifat genetik yang sama dengan tanaman induknya. Yang ketiga, kultur kalus. Kultur kalus merupakan teknik kultur jaringan yang menggunakan sekumpulan sel yang tidak terorganisir yang berasal dari berbagai eksplan awal. Nah, kultur kalus ini belum terdiferensiasi. Zat pengatur tumbuhnya itu adalah auksin, pembelahan selnya sangat cepat, keragamannya sangat tinggi, dan organogenesisnya tidak langsung. Tujuan dari kultur kalus ini adalah untuk mendapatkan tanaman yang baru atau diperbaiki sifatnya, dan untuk mendapatkan produk sekunder tanaman. Teknik kultur kalus telah digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menghasilkan varian genetik yang berguna, penyaringan sel-sel secara in vitro bagi tipe-tipe yang memiliki karakter berguna, dan memproduksi produk kimia yang berguna. Salah satu teknik kultur kalus yang umum digunakan adalah untuk memperoleh keragaman soma klonal dan seleksi in vitro galur-galur sel terdapat cekaman kekeringan, garam, herbisida, patogen, ataupun virus. Yang keempat, kultur sel atau protoplas. Kultur protoplas adalah kultur yang berasal dari sel-sel muda yang dikultur dalam media cair, kemudian dihilangkan dinding selnya dengan menggunakan enzim. Protoplas kemudian dibiarkan membelah diri dan membentuk dinding kembali pada media padat. Protoplas pada dasarnya adalah sel hidup dikurangi dinding selnya atau sering disebut dengan sel telanjang, dan sebagai satu-satunya pembatas adalah membran plasma. Yang kelima, kultur haploid. Kultur haploid merupakan kultur yang berasal dari bagian reproduktif tanaman, yaitu kepala sari atau tepung sari. Dari kultur tersebut diharapkan dapat tumbuh dan beregenerasi menjadi tanaman haploid. Yang keenam, ada kultur nodul. Kultur nodul ini sudah terdiferensiasi menggunakan zat pengatur tumbuh sitokinin atau dominan. Pembelahan selnya cepat, organogenesisnya tidak langsung. Kultur nodul ini menggunakan keragaman yang relatif tinggi. Tujuan dari kultur nodul ini untuk multifikasi. Selanjutnya yang ketujuh ada kultur tunas. Kultur tunas ini sudah terdiferensiasi. Dia menggunakan zat pengatur tumbuh sitokinin atau dominan. Organogenesisnya itu secara langsung, keragamannya sangat rendah, dan tujuannya itu untuk perbanyakan massal, cepat, dan seragam. Yang kedelapan ada kultur akar. Kultur akar ini juga sudah terdiferensiasi. Zat pengatur tumbuhnya adalah auksin, organogenesisnya itu langsung, dan tujuannya untuk produksi metabolit sekunder. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai jenis dan tipe kultur jaringan. Jika ada kata-kata saya yang salah, yang berkenan di hati, saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.